terakhir kita kemarin belajar tentang volume dari prisma. Nah, kemarin sudah belajar kayak beginian macam-macam. Tadi 3. Oh, terlihat dulu nggak ini slide-nya? Terlihat, Bapak. Oke, siap. Ada, Pak. Nah, kemarin kita mencari volume dari prisma yang dipotong-potong, kemudian prisma-prisma yang seperti ini, kayak begini, dan teman-temannya kayak begitu, dan teman-temannya. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana sih luas permukaan dari prisma. Nah, luas permukaan dari prisma itu, kalau prismanya segitiga itu ada 2 bagian. Bagian pertama namanya adalah basis, atau kemarin disebutnya cross section atau alas gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan alasnya bentuknya apa ini? Ini yang alasnya nih. Nih. Alasnya bentuknya apa? Segitiga. Segitiga. Ada berapa alas sama tutup? Nih ada segini. Ada 2, ada yang di sini 1 dan yang di belakangnya 1. Berarti ada 2 bagian, 2 basis atau 2 cross section. Bagian atas alas dan tutupnya. Nah, sedangkan ini adalah sisi-sisinya. Sisi-sisinya yang ini, yang bawah, dan yang miring ke sana. Jadi kalau kayak tenda, sebelah kiri sama kanan sama bawahnya. Nah, gimana sih cara mencari luas permukaannya? Kita harus nge-unfolding dulu. Nah, kira-kira kalau dibongkar ini tuh kayak gini nih. Ya, kalau kita bongkar yang tadi. Nah, kamu cari. Pertama harus dicari dulu luas dari si ini. Nih, si ini nih. Si segitiga ini dan segitiga yang ini. Cara luas segitiga apa luas segitiga rumusnya? A kali T bagi 2. A kali T bagi 2. Alasnya yang ini, tingginya yang ini. Oke, tunggu. Ada teman kamu yang masuk. Pak, ada rumusnya nggak sih untuk luas permukaan? Sebenarnya nggak ada rumus luas permukaan, tapi kita akan belajar bagaimana cara mengerjakannya. Kalau pemahamannya kayak gini, jadi dibongkar dulu. Tapi cara ngerjainnya kayak gini gimana sih? Oke, kita lihat. Namanya ini prisma segitiga apa? Prisma segitiga apa namanya? Segitiga apa ini? Ada lambang kayak beginiannya? Siku-siku. Siku-siku. Namanya adalah prisma segitiga siku-siku. Atau di bahasa Inggrisin, right triangular prism. Prisma segitiga siku-siku. Oke, tunggu. Nah, cara pertama untuk mencari luas permukaan, bahasa Inggrisnya adalah surface area. Itu yang pertama kamu cari dulu alas dan tutupnya. Oke, lihat alasnya bentuknya apa? Tadi alasnya Segitiga. segitiga. Berarti cari luas segitiga. Rumus luas segitiga apa? Alas kali 2 bagi 2. Ya, alas kali tinggi bagi 2. Saya mau nanya, tinggi itu sama alas ciri-cirinya apa sih? Ada yang ingat nggak ciri-ciri dari alas sama tinggi segitiga? Waktu SD kali. Ada yang ingat atau kelas 7? Ada yang ingat nggak? Apa sih ciri-cirinya? Apa sih ciri-cirinya dari alas sama tinggi segitiga? Nggak ingat ya? Oke, nggak apa-apa kalau nggak ingat. Alas sama tinggi segitiga, alas sama tinggi segitiga itu harus tegak lurus. Ada tanda begini atau ada tanda begini. Sekarang kita lihat di sini. Mana yang ada tanda beginian sama tanda beginian? Angka berapa yang ada? 3 sama 4. Nah, berarti ini alasnya, ini tingginya.
Pak, aku mah alasnya 4, tingginya 3. Boleh. Enggak apa-apa. Berkebalik-kebalikan boleh. Jadi, alas sama tinggi segitiga itu harus saling tegak lurus. Harus saling tegak lurus. Ciri-cirinya ada tanda begini, atau tanda begitu. Saya kasih nomor ya. Ada tanda begini, dan ada tanda begini. Itu alas dan tinggi segitiga. Kadang segitiganya nggak berbentuk seperti ini. Misal kayak gini. Nah, ada yang kayak gini nih. 2, 4. Nah, kalau ini alasnya 4, tingginya 2. Nggak boleh alasnya 2, tingginya 4. Khusus yang bentuknya seperti nomor 1, itu nggak boleh. Tapi kalau misalkan kayak gini, yang kayak gini nih, atau kayak begini, nah ini boleh bolak-balik. Mau yang ini alasnya, mau yang ini alasnya, mau yang ini alasnya. Tapi alas sama tingginya nggak apa-apa. Jadi ciri-cirinya alas sama tinggi itu ada tanda begini, nih kayak begini, tanda begini, dan tanda begini. Pak, 3 sama 5 alas sama tinggi bukan? Bukan. Kenapa? Kenapa coba 3 sama 5 ada tinggi, ada bukan alas sama tingginya? Karena apa? Karena apa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada tanda di antaranya. Ya, pertama nggak ada tanda di antara mereka. Kedua, di sini nggak ada tanda nih. Nih, di sini nggak ada tanda apa-apa, nggak ada. Berarti bukan alas sama tingginya. Jadi bukan alas sama tingginya. Dan sebenarnya yang utamanya adalah 3 sama 5 itu tidak siku-siku. Jadi ada yang tanyain dulu nggak? Alas sama tinggi segitiga tadi harus apa? Alas sama tinggi segitiga harus apa? Tegak lurus. Tegak lurus, Pak. Harus tegak lurus. Ciri-cirinya ini, atau ini, atau ini. Selalu nggak ada tandanya berarti salah, bukan alas sama tingginya. Berarti alas sama teman-temannya lah. Ya teman-temannya bukan tinggi, namanya si miring. Kemarin kan waktu kita belajar Pitagoras namanya si miring. Oke, sekarang alasnya berarti berapa? Dari soal ini alas segitiganya berapa alasnya tadi? 3, Pak. Boleh 3 kali. Tingginya berapa? 4. 4 dibagi 2. 3 kali 4 bagi 2 sama dengan 6, Pak. 6. 6. Ada berapa segitiganya? 2. Pak. Ada 2 apa? Di mana aja? Alas sama tutupnya. Alas sama tutup. Ya, alas sama tutupnya. Saya kasih tanda. Ini yang bagian alas. Ini yang bagian tutupnya ya. Ini yang bagian tutupnya nih. Kok pakai highlight? Nah. Ini yang bagian tutupnya. Ada yang masuk tadi ya? Kok nggak nyadar? Izati nada sadia. Baru. Apa saya... Berarti kalau ada 2, ini 6 jawabannya jangan langsung. Set. Ada 2. Alas dan tutup. Berarti kalau ada 2, ini 6, jadi berapa jawabannya? 12. 12. Atau caranya 2 dikali 6 sama dengan 12. Baru alas sama tutupnya. Sekarang yang kedua, kita harus nyari sisi-sisi yang mengelilinginya. Nih yang ini nih, saya kasih highlight warnanya hijau muda deh. Nih yang mau yang depan dulu, yang kiri yang sebelah kiri dulu deh. Nih kita kasih tanda. Nih, kelihatan enggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Bentuk apa itu yang saya kasih warna hijau? Bentuk apa itu yang saya kasih warna hijau? Persegi panjang. Persegi panjang. Apa rumus suas persegi panjang? P kali L. P kali L. Berapa panjangnya? Nih, berapa panjangnya? Dari sini ke sini? 3. 3. Sekarang lebarnya. Lebarnya dari sini ke sini. Berapa? 10. 10. 10. Berarti berapa itu? 3 dikali 10. 30. 30. Nice. Sekarang
Sisi yang sebelah mana lagi yang mau dicari? Yang kanan. Yang kanan, boleh yang sebelah sini ya. Oke, kelihatan lah ya. Kelihatan lah ya, warnanya kayak gitu juga. Oke, sekarang sisi yang warna biru. Biru. Yang warna biru. Berapakah luas? Bentuknya apa ya itu? Bentuknya Persegi panjang. persegi panjang, berarti rumusnya masih sama, panjang kali lebar. Berapa panjangnya dari sini ke sini? 10. 4. 4 kali lebarnya berapa? 10. 10. Berarti berapa? 4 kali 10? 40. 40. Oke, yang terakhir. Sisi mana yang belum? Yang terakhir. Depan, Pak. Yang depan. Depan. Nice. Depan. Saya kasih warna apa ya? Hijau muda, udah. Biru, ungu dah. Ini yang depan ya. Aduh. Udah nggak apa-apa lah. Yang depan. Bentuknya apa itu? Persegi panjang. Persegi panjang. Berarti panjang kali lebar. Panjangnya berapa dari sini ke sini? 5. 5. Lebarnya? 10. 10. Sama dengan? 50. 50. Udah tinggal tambah. Selesai deh. Terakhir kamu tambah-tambahin. 12 tambah 3. 2 tambah 0 tambah 0 tambah 0. 132. Oh, langsung. Ya kalau langsung berarti bener lah. 132 cm persegi. Jangan lupa ya satuannya kalau udah terakhir. Ada yang ditanyakan dulu enggak? Ada yang ditanyakan dulu enggak? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Pak, aku mah pakai cara lain. Ya, Pak, aku mah pakai cara lain enggak? Kak, aku mah pakai cara lain enggak? Boleh memakai cara kayak gimana? Kita pakai cara yang lain ya. Bicara di sekolah-sekolah tertentu. Kita pakai cara di sekolah tertentu. Sekolah-sekolah Cambridge misalkan. Nah, sekarang kita lihat highlighter warna kuning. Hijau. Kalian lihat. Coba, ini kelilingnya berapa ya? Keliling segitiga ini? 12. Kelilingnya 12 ya? Masa 12? Bener ya? 12. Tahu dari mana 12? 5 ditambahin, Pak. Ditambah. Coba kalau saya nanya ini nih. Maaf. Set. Berapakah keliling segitiga itu? Berapa ya kelilingnya? Berapa kelilingnya? Ada yang tahu enggak? Keliling dari segitiga ini nih, yang warna merah marun. 30 bukan? Bener. Tahu dari mana 30? 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. Hasilnya 13. Jadi 12 ditambah 5 ditambah 13. Jadi kalau ada soal kayak gini, jangan lupa kemarin cari dulu si miring. Cari dulu si miringnya. Caranya pakai apa namanya kemarin? Belajar apa namanya kemarin? Pitagoras. Jadi pakai dulu Pitagorasnya, jangan dilupakan. Kemarin sebagian sudah bagus. Oke, pakai dulu Pitagorasnya. Cara mencari Pitagorasnya diingat lagi. 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2. 12 pangkat 2 144 ditambah 5 pangkat 2 25. 25. Tambahin berapa?
169. Gila. Ini bukan jawabannya. Kan harusnya diakarin ya. Coba cari di buku kemarin yang sakti. Kan ada tuh 1 sampai 13. Berarti sekarang udah tahu nih. Si miring ini sama dengan 13. Jadi kalau saya hapus si miringnya. Udah ketahuan nih si miringnya 13. Tinggal sekarang tambahin. Berapakah kelilingnya? 12 tambah 3. Ya, benar. Kelilingnya adalah 30. Oke. Nah, anggap ini kamu udah ngerti lah ya. Sekarang kita ke sini. Balik lagi ke sini. Tadi kan ini kelilingnya 12 ya? Kelilingnya 12 ya? Iya. Dikali 10. Berapa kalau 12 dikali 10? Dikali tinggi prisma. 120. 12 dikali 10 berapa? 120. Nah, ditambahin sama alas sama tutupnya. Tadi alas sama tutupnya berapa? 12 ya? Alas sama tutupnya. Ini kan ya? Iya. 12. Sok tambahin 12 tambah 100. 132. Sama aja. Mau pakai cara satu-satu ngerjainnya, cara pakai kelilingnya boleh. Mau yang mana aja boleh. Pakai cara yang lain boleh juga. Yang penting yang kamu gampang aja dah. Yang pilih-pilih yang digampang aja dah. Yang susah-susah mah ya jangan. Kita cari yang mudah. Ada yang ditanyain dulu nggak? Tidak, Pak. Ada yang ditanya dulu nggak? Nggak ada. Nanya apa? Ada nanya apa? Kan ini kan apa yang kata alasnya sama tutupnya kan nanti dikali 2 kalau udah ketemu hasilnya. Iya. Itu tuh buat segitiga aja atau semua itu bidang gitu? Nah, semua bidang yang bentuknya prisma, alas sama tutupnya harus dikali 2. Semua bidang ya. Misalkan bawahnya bentuknya lingkaran. Misalnya bentuknya lingkaran jadi kayak gini nih. Aduh, jelek amat gambarnya. Nah, kayak gini. Nah, yang ini sama yang ini juga ditambahin. Alas sama, kecuali yang bentuknya gelas. Kalau gelas ada atasnya nggak? Kalau gelas? Enggak. Nggak ada. Nggak ada. Berarti kalau kayak gelas, ya cuma satu aja. Kalau gelas kan memang atasnya nggak ada. Kalau kaleng, tergantung kalengnya. Kalau kalengnya tertutup kayak, tahu kornet nggak? Minuman kaleng kan tutup sama atapnya kalau belum dibeli ya, kan masih tertutup ya. Iya. Nah, kalau itu Iya, baru Pak. atas sama bawahnya tambahin kali 2. Tapi kalau udah dibuka, mungkin ada bukaannya segini, ya itu mah beda lagi. Itu mah nggak dipelajarin di SMP. Kalau yang cuman sedikit-sedikit kayak gini mah. Pokoknya kalau di SMP mah cuman tertutup semua, alas sama tutupnya ada, atau tutupnya doang nggak ada. Itu doang dah. Sampai AKM pun gitu soalnya. Sampai nggak ada UN sekarang mah. Sampai SMP udah kelas 9. SMA udah beda lagi. Jadi berlaku untuk semua yang ada alas sama tutupnya. Tahu akuarium nggak? Tahu. Oh, Ada tutupnya nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada. nggak ada. Berarti jangan dikali 2 kalau pertanyaannya akuarium. Kalau misalkan hitunglah luas permukaan akuarium. Kalau ditutup semua, ikannya nggak bisa masuk nanti. Cuman buat apa, kosong doang. Jadi kalau misalkan akuarium itu tidak ada tutupnya. Bahkan ada akuarium yang ada tutupnya. Ya khusus itu mah khusus. Akuariumnya Mbak Imbong kali, yang harganya MM-an. Kali itu juga. Ada juga bukan akuarium yang kayak begini bentuknya. Sekarang mah. Apa ya? Jadi bentuknya teh kebuka setengah gitu. Gini nih, akuariumnya teh. Namanya apa ya? Saya juga lupa. Tah gitu, akuariumnya. Jadi diisi airnya cuma segini. Setengahnya kebuka. Nggak tahu namanya apa. Pokoknya ini kalau ini aquascape lah. Kalian cari-cari aja kalau misalkan itu. Akuarium, Pak. Apa namanya? Pokoknya kayak gini lah. Oke, kita lanjut ya. Ada jawabannya. Nah, udah kelihatan jawabannya. Nah, contoh soal lagi kayak gini. Contoh soalnya lagi. Ini kan prisma segitiga ya.
Kalian Iya. lihat segitiga yang ini. Yang segitiga yang ini. Berapa alasnya? 8. 8. Berapa tingginya? 9. Bukan 9. 7, Pak. 7. 9 mah yang ini nih. Saya kasih warna beda deh. Nih 9 mah yang ini nih. Ini 9. 7 yang ini. Berarti ini alasnya, bahasa Inggrisnya base. Ini tinggi segitiganya, bahasa Inggrisnya height. 8 kali 7. Ini kan? Ya kan? 8 kali 7 kali setengah. Pak, aku mah 8 kali 7 bagi 2. Sama baik. Sama aja mau yang ini mau yang gitu. 28. Ya kan? Udah tuh segitiganya. Nah, sekarang rectangle 1. Berarti yang 1. Yang sebelah bawah. Berarti yang bawah. Yang bawah nih. Saya kasih warna kuning. Ini yang bawah. Ini yang bawah. Bentuknya apa ini? Persegi panjang. Persegi Rumusnya apa? panjang. Rumusnya apa? Panjang persegi kali panjang. lebar. Nah, panjang kali lebar. Ini salah nih. Harusnya pakai beginian. Saya yang salah. Ini udah benar ya, square. Nah, ya udah. Pak, kok ini kan cuma 2 sih? Iya, kan sebelah sini sama sebelah sini sama. 9 kali 10. Yang ini 9 kali 10. Yang ini 9 kali 10. Males aja ini si orang hitungnya. Jadi tinggal langsung di sini nih. Alas, tutup, bawah, kiri, kanan. Alas, tutup, bawah, kiri, kanan. Tambahin deh semuanya. Nah, dia pakai cara yang pertama, ngerjain semuanya. Pak, aku mah pakai cara yang lain, bebas. Mau yang mana? Ini mah orang kadang ini mah sama dah. Udah aja ngitungnya sekali aja, nggak apa-apa. Jadi terserah kamu mau pakai cara yang mana. Oke ya, next. Kita coba nih. Soalnya nih, kelihatan nggak? Yang ini nggak usah ya. Kelihatan, Pak. Yang ini nggak usah. So, kamu kerjakan yang ini. Pertama, cari volume. Soal pertama cari volume. Soal yang kedua, cari luas permukaan. Surface area. Sok, saya kasih waktu 5 menit. Cari volumenya, cari luas permukaannya. Five minutes later. Coba saya mau nanya dulu yang sudah beres. Berapa ya volumenya? 120, Pak. 120. 120. Caranya bagaimana ya? Volumenya dapat 120. Kali tinggi bagi 2 kali tinggi bangunan. Nah, alas kali tinggi bagi 2 kali tinggi bangunannya sama dengan 120. Oke, kita lihat. Ya, betul. Nah, kok kayak begini sih di sini? Ya, kalau kalian ikutan tes Cambridge, apa sih Cambridge? Ini tes UN-nya untuk masuk ke perguruan tinggi luar negeri, alias di Singapura, Malaysia, Eropa, Australia. Nah, ini pakai tesnya kayak gini, tes Cambridge. Namanya ini kalau SMP namanya IGCSE. Sorry. IGCSE. Nah, ini ada kode-kodenya. Nah, ini persekorannya. Kalau kamu nulis ini, dapat nilai 1 poin. Kamu nulis sampai sini, dapat nilai 1 poin lagi. Kamu jawab, dapat poin 1 poin lagi. Dan kalau lupa kayak beginian ya, nggak dapat poin sih. Tapi kalau ada tanda iniannya, dapat 1 poin. Rinci banget ya. Ini UN-nya versi luar negeri. Nggak ada PG-PG-an. Ya ada sih PG, tapi banyaknya isian panjang. Oke.
Sekarang yang luas permukaan. Berapa jawabannya yang sudah? 104 benar gak Pak? 104. Nggak tahu sih. Yang lain. Yang ini jawabannya katanya 104. Yang lain ada ndak? Yang lain jawabannya selain 104? 252 bukan? 252 nggak tahu juga sih. Saya belum ngerjain. 252. Ada lagi yang lain? Oke, sekarang kita akan bahas. Di sebelah sini ya, kita bahasnya. Pertama kita kerjakan dulu. Apa tadi yang pertama dikerjain? Yang pertama dikerjain bagian alas Alas dan dan tutupnya. tutupnya. Bentuknya apa itu? Segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ini 3, ini 4, yang ini berapa? 5. 5. Berarti kalau kita pakai rumus segitiga, luas segitiga sama dengan, kalau kalian ya, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya berapa? 3. Alasnya berapa? 3. 3. Alasnya 3. Tingginya 4. 4 bagi 2 sama dengan 6. 6. Karena ada 2 jadi 12 gitu ya? Iya. Ya. Coba sekarang. Nah, sekarang yang sisi-sisinya, yang si selimutnya, covernya. Mau pakai cara yang mana? Pakai yang keliling atau hitung satu-satu? Mau yang mana caranya? Hitung satu-satu apa yang keliling? Keliling, Pak. Oke, keliling. Keliling dari segitiga ini berapa? Berapa? Kelilingnya 4 tambah 3 tambah 5 berapa coba? 12. 12. Baru 12 dikali sama ini, tinggi prisma. Dikali sama tinggi prisma. 12 dikali berapa tinggi prismanya? 20. 20. Berapa 12 dikali 20? 240. 240. Sok tambahin. 12 ditambah 240. 252. 252. Satuannya apa? Satuannya apa? Sentimeter per senti. Meter persegi. Iya, betul. Yang ini kurang tepat ya. Tapi ya oke lah. Sentimeter persegi. Sip. Sekarang sekarang berarti masuk piramid. Ada yang ditanyain dulu dari sini? Dari prisma? Ada yang tanya dulu enggak? Tidak dapat.